Ditambah lagi BEM lainnya seperti BEM UGM yang juga dengan kurang ajar menulis ucapan ultah ke Jokowi disertai narasi busuk dalam laman Instagram mereka. Langkah senyap Jokowi di periode kedua ini begitu menakjubkan. Setelah membubarkan HTI di periode pertama, giliran FPI yang digebuk beserta simpatisannya di KPK. Ibarat sekali pukul, beberapa musuh negara langsung keok. Tapi bukan berarti PR pemerintah selesai, karena selain maraknya Ustadz Mu'alaf yang menyebarkan ujian kebencian, adik-adik kita di berbagai perguruan tinggi negeri masih belum lepas dari cengkeraman mereka. Ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Sudah sejak lama ada temuan mengenai jejak Ikhwanul Muslimin di berbagai perguruan tinggi negeri. Kini saatnya kita bongkar kembali tujuan jahat mereka. Sebelumnya, jagat media sosial digemparkan oleh pemberitaan mengenai pemanggilan Ketua BEM UI oleh Rektorat seperti dari detik.com. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia mengkritik Presiden Jokowi dengan poster The King of Lip Service. BEM UI kini dipanggil pihak Rektorat UI untuk bertemu. Sebelumnya, kritikan terhadap Presiden Jokowi itu disampaikan BEM UI lewat akun Twitternya. Langkah senyap Jokowi di periode kedua ini begitu menakjubkan. Setelah membubarkan HTI di periode pertama, giliran FPI yang digebuk beserta simpatisannya di KPK. Ibarat sekali pukul, beberapa musuh negara langsung keok. Tapi bukan berarti PR pemerintah selesai, karena selain maraknya Ustadz Mu'alaf yang menyebarkan ujian kebencian, adik-adik kita di berbagai perguruan tinggi negeri masih belum lepas dari cengkeraman mereka. Ditambah lagi BEM lainnya seperti BEM UGM yang juga dengan kurang ajar menulis ucapan ultah ke Jokowi disertai narasi busuk dalam laman Instagram mereka. Ucapan ulang tahun dipelesetkan semoga panjang periodenya dan sehat selalu anak mantunya. Begitu juga dengan BEM lain seperti ITS dan IPB yang menyoroti tes wawasan kebangsaan hingga menuntut Firly Bahuri dipecat. Sedang organisasi ITB sendiri juga diketahui pernah bermasalah dengan rektorat karena dituduh mendukung HTI. Pertanyaannya, kenapa adik-adik mahasiswa kita sudah begitu kebablasan dalam menunjukkan kebencian terhadap pemerintah? Kalau dibanding era Soeharto, jelas era reformasi sangat mengedepankan konstitusi dan transparansi. Kalau dilihat lebih dekat, ternyata ada hubungannya dengan gerakan ekstremisme di kampus. Temuan ini sudah lama diteliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia @BEMUI_official pada Sabtu 26 Juni 2021. Jokowi, The King of Lip Service, tulis BEM UI dalam caption unggahan tersebut. Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Ungkapnya, tak hanya sekali ini BEM UI berbuat kurang ajar. Pada awal Januari mereka menentang keras sikap pemerintah yang membubarkan FPI. Lucunya justru perlawanan ini muncul dari Fakultas Hukum yang notabene harus paham akan hukum dan aturan yang berlaku. Jauh hari BEM UI juga terlibat aksi demo Undang-Undang KPK dan lainnya.
Islam eksklusif sendiri dimaknai peneliti sebagai gerakan Islam di kampus yang berkiblat ke organisasi atau paradigma Islam di Timur Tengah. Sebaliknya, gerakan yang merujuk kepada paradigma Islam di Indonesia dianggap sebagai Islam nasional atau inklusif. Penelitian yang dilakukan sejak Desember 2018 hingga Januari 2019 itu menganalisis aktivitas gerakan tersebut di 8 kampus yang tersebar di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya Universitas Gadjah Mada atau UGM. Terdapat sejumlah poin yang jadi pokok temuan LPPM Unusia dalam penelitian kualitatif yang mereka lakukan. Pertama, yaitu dominasi gerakan tarbiyah di kampus-kampus objek penelitian. Gerakan tarbiyah yang berkiblat pada Ikhwanul Muslimin di Mesir diyakini bermanifestasi salah satunya dalam bentuk organisasi KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Peneliti mengidentifikasi gerakan tersebut mengidealkan penerapan syariat Islam dan berdirinya negara Islam. KAMI itu secara otomatis tarbiyah, tapi tarbiyah itu tidak selalu KAMI. Jadi cover masa ideologisnya itu lebih besar tarbiyah. Tutur Naini Amanullah, peneliti LPPM Unusia. Kedua, gerakan Hizbut Tahrir yang diklaim masih menggeliat dalam diam setelah dibubarkan pemerintah tahun 2018 lalu. Gerakan ini disebut-sebut berada dalam DNA organisasi kemahasiswaan bernama Gema Pembebasan atau GP. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sendiri dinyatakan sebagai ormas terlarang karena terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah. Atau LPPM Unusia. Penelitian LPPM Unusia mengungkap tumbuh suburnya sejumlah gerakan Islam eksklusif yang juga disebut sebagai Islam transnasional di sejumlah kampus negeri yang menjadi objek penelitian mereka di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Satu, tarbiyah, kemudian yang kedua Hizbut Tahrir, sementara Salafi itu minoritas. Papar peneliti LPPM Unusia Naini Amanullah dalam pemaparan hasil penelitian timnya Selasa 26 Juni. Menurutnya, penyebar luasan gerakan itu dilakukan melalui pengkaderan di sejumlah lembaga keagamaan kampus. Lewat LDK atau lembaga dakwah kampus, kegiatannya ada AAI, Asistensi Agama Islam. Lanjut Naini. Ketiga, adanya gerakan aliran Salafi di sekitar kampus. Meski tidak sepolitis Tarbiyah dan Hizbut Tahrir yang kadernya aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, aliran ini aktif menggelar kegiatan-kegiatan di masjid sekitar kampus dengan tujuan untuk memurnikan atau purifikasi ajaran Islam. Jadi, dalam penelitian ini jelas diuraikan titik temu antara gerakan ekstremis dan ideologi anti pemerintah yang mereka tanamkan. Maka jangan heran kalau sekarang zaman Jokowi memanen hasil pembibitan lama tersebut. Dan seperti biasa, kalau pemerintah mau tegas akan dibenturkan lagi dengan soal anti agama atau anti demokrasi. Kalau begitu, sudah bagus Undang-Undang ITE tetap dipertahankan karena jelas ideologi mereka suatu saat bisa mengancam kebinekaan kita. Salah satu contohnya adalah perusakan makam non-muslim di Solo oleh anak sekolah usia dini. Bukan tidak mungkin nanti setelah dewasa mereka bersiap jadi calon yang tidak baik di gereja-gereja termasuk kantor kepolisian. Untuk itu, sebelum terlambat sebaiknya cepat menggebuk gerakan bibit ekstremis di seluruh kampus Indonesia. Pemerintah harus mempercepat sertifikasi ulama, menyaring kajian-kajian di kampus, hingga kalau perlu memasukkan kurikulum bela negara di tiap semester. Kalau masa Jokowi tidak digunakan untuk membendung agar intoleransi ini, lantas bagaimana nasib generasi kita kelak? Begitu kura-kura. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Suara Samara di channel Jurnal Radio. Habis jatuh tertimpa tangga, diserempet bus lalu ditabrak gajah. Mungkin ini adalah peribahasa yang cocok untuk menjelaskan nasib yang sedang dialami Rizik saat ini. Cobaan sungguh berat. Rizik terancam terseret kasus Munarman juga, ditulis oleh Sardi di sewor.com. Sebenarnya 3 kasus di atas adalah kasus terkini yang dia alami tidak lama setelah kembali dari Arab Saudi. Itulah konyolnya Rizik, sudah tahu sebelumnya ada kasus yang menimpanya, dia malah dengan pedenya pulang bertepatan di Hari Pahlawan.
Mungkin ingin dianalogikan dengan pahlawan yang kembali ke tanah air, lalu dia membuat kesalahan yang akhirnya menjadikannya pesakitan. Dari pahlawan yang disambut gegap gempita menjadi pesakitan yang hanya dibela ratusan simpatisan yang sebagian adalah anak-anak yang dibayar Rp150.000. Seperti diketahui, Rizik divonis untuk 3 kasus, yaitu keramaian di Petamburan, Megamendung, dan tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Yang paling berat adalah kasus tes swab di mana dia divonis 4 tahun penjara oleh hakim. Ini masih belum mengikat dan final karena pihak Rizik mengajukan banding. Bisa jadi masa hukumannya dikurangi atau malah makin berat. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Ingat, kita masih menunggu dengan setia kasus cat mesum yang SP3 dicabut alias akan dilanjutkan kembali. Penasaran banget? Semua orang juga sangat menunggu karena ini terkait dengan topik yang diyakini sebagai topik pemersatu bangsa. Beda politik bisa ribut, debat soal agama bisa ricuh, tapi kalau sudah soal berbau mesum, tak ada yang ribut malah saling membantu. Tapi itu masih lama kayaknya. Itu adalah kartu as untuk menjungkalkan Rizik sampai urat malunya habis, tak tersisa. Yang terbaru adalah kabarnya kini Rizik bahkan disebut-sebut terancam terseret dalam pengembangan kasus Munarman. Bagusnya tetap di Arab Saudi saja, tiarap tak usah keluar. Setidaknya dia bakal aman-aman saja ketimbang pulang ke sini dan disikat habis-habisan sampai tak bisa bernafas. Mungkin dia pulang karena ada orderan dari pihak lain untuk kepentingan politik ke depan. Nyatanya masuk perangkap. Katanya cerdas dapat gelar PhD, tapi tidak bisa mengkalkulasi resiko dan bahaya yang sedang mengintai diri. Bisa saja terjadi. Saya kira perkara Munarman ini ke Habib Rizik, soalnya ini ada kaitannya dengan kasus 16 Laskar FPI. Katanya, jadi kalau dilihat Habib Rizik ditahan jadi terdakwa dan Munarman juga tersangka. Ini merupakan upaya memecahkan konsentrasi terhadap kasus kilometer 50. Kan jadi kesulitan karena tokohnya masuk tahanan. Saya pribadi kurang tahu apakah Rizik akan kena masalah besar dalam kasus Munarman ini, tapi sedikit banyak pasti Rizik ikut diseret. Kita tahu Munarman sangat dekat dengan Rizik, sangat dekat malah. Asumsi awam adalah Rizik pasti akan ditanyai dan diselidiki terkait kasus ini. Tapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, Rizik dihantam bertubi-tubi lewat berbagai kasus. Sudah jatuh tertimpa gajah, sungguh kasihan sekali. Pantas pendukungnya marah dan ngamuk tak jelas betapa berat cobaan dan malapetaka yang menimpa imam besarnya yang sangat hebat dan pernah diundang Raja Arab Saudi. Datang satu masalah selesai, lalu datang lagi masalah baru. Ibarat dia memborong semua tindak pelanggaran yang terjadi. Imam besar yang begitu hebat, sampai-sampai baliho pun disembah. Ternyata nasibnya berubah jadi mengenaskan. Rizik dianalogikan sedang menabung bibit masalah dan sekarang semuanya dikembalikan ke dia berikut bunga-bunganya. Ini pun belum full, masih ada yang lain lagi. Beginilah kalau arogansi tidak direm, makin digas penuh dan ugal-ugalan. Begitu silap sedikit terjadilah kecelakaan fatal yang mengerikan. Munarman terseret kasus diduga terkait dengan keterlibatan terorisme. Sampai sekarang kelanjutannya masih belum diketahui. Rizik disebut kemungkinan juga akan terseret. Ini disampaikan sendiri oleh salah satu pengacara Rizik Syihab yang bernama Sugito Atmoprawiro. Menurutnya, memang bisa jadi alias ada peluang Rizik ikut terseret ke dalam pengembangan kasus Munarman. Hal itu dinyatakannya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Dia ditanya apakah kasus Munarman bisa berujung Rizik ikut terseret. Mendapat pertanyaan itu, Sugito Atmoprawiro tak menampik dengan adanya kemungkinan Rizik akan kembali diperiksa dalam kasus Munarman. Lalu bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.